Halo semuanya, halo sampai sembilan detik. Berjumpa lagi di template web design struktur unit properti. Eh, Sesuai dari requestan teman-teman, ada yang ada beberapa yang tanya Instagram, bagaimana cara membuat warning pada Delphi. Yang saya gunakan, saya bukan pakai warningnya Delphi. Saya gunakan ini pakai label saja. Saya tertarik ini validasi dari suite alertnya JavaScript yang saya rasa bagus kan. Sebenarnya bebas kan. Mau pakai warning Delphi atau kalian custom seperti ini bebas, tidak ada sebenarnya ini patokan untuk harus pakai ini hanya untuk ini saja karena di web itu rata-rata seperti itu warning suite alertnya ini JavaScript ada banyak macam ini warning dari suite alert ini. Jadi bisa dari sini atau yang dari atas itu ada juga, dari pojok sebelah kanan ada juga. Saya contohkan satu untuk warning yang ini, karena ini akan berkaitan dengan login yang akan kita buat nanti. Saya buat satu form di Delphi yang saya tidak mau masukkan jadi untuk mempermudah gitu, biar kalian bisa ya, karena kalau saya masuk di Delphi project yang kemarin itu kan sudah banyak source kodenya, biar kalian tidak bingung juga kan. Saya buat satu forum baru, saya buat ini. Ini untuk kelas belajar saya. Kita buat seperti ini. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu kalau kalian mau mendesain ini, kalian bisa gunakan banyak tools desain. Bisa menggunakan Photoshop atau Corel. Karena saya tidak gunakan Adobe Illustrator. Sebenarnya lebih bagus di bagian ini. Kalau untuk desain blog, AI itu Adobe Illustrator itu bagus. Kalau untuk manipulasi itu di Photoshop itu bagus. Untuk mau desain resolusinya tinggi, Photoshop itu bagus. Nah, saya gunakan ini saja karena ini terasa ringan, jadi saya gunakan ini saja. Yang saya gunakan Corel Studio, karena kalau saya pakai Adobe Illustrator itu berat karena banyak sekali fitur-fiturnya. Bisa kalau mau dipakai, toolsnya banyak, jadi berat nih. Saya mau sesuaikan saja dia punya, yang mau dia terlalu berat. Data sebelum itu kalian ini, kalau sesuaikan dulu ini ini saya gunakan dua objek,
Untuk kotak begini, saya gunakan ini 3 tambah ini 1. Dia punya untuk warning. Saya pakai ini kasar untuk karena kalau di sini dia tidak bisa di ini, saya gunakan agar saya bisa sesuaikan nanti eh, ini untuk dia bisa tampil transparan seperti ini. Setelah ini saya geser, kita buat dari awal. Ini klik di pojok kiri, ada kotak, klik 2 kali saja, dia akan seperti ini. Kemudian kalian bisa ini, sesuaikan warnanya sesuai dengan selera. Saya gunakan warna yang sedikit terang, seperti ini. Saya turunkan sedikit strength, terlalu tinggi, saya mau dia ada putih-putihnya sedikit, masih kelihatan ada gelapnya sedikit. Saya naikkan sedikit di bagian sini. Bebas, kalian bisa atur airdropnya, bisa lari ke biru sini, ini bebas tentu. Ini tidak ada patokan warna. Saya gunakan warna ini saja. Oke, ini saya rasa sudah pas ya. Kemudian saya buat lagi satu kotak. Saya klik 2 kali. Ini ada di sebelah kiri kotak. Klik 2 kali. Persegi 4 ya. Saya ambil warna hitam gelap karena rata-rata kalau kita lihat di website alat itu transparan, jadi ini saya gunakan warna ini. Saya tekan tadi seleksi kotaknya, klik artinya dia diseleksi, kemudian tekan Ctrl atau tekan Shift take down pada keyboard, Shift take down, maka dia akan ke belakang. Ini di bagian gelap ini saya mau dia, saya kasih dulu terlebih dahulu untuk kotak agar bisa kita lihat. Anggaplah ini ininya loginnya, saya kasih gambarnya ke warna ini. Kemudian ini ambil kursor ya, klik, kemudian seleksi gambar hitam, persegi 4 yang gambar hitam, kemudian saya seleksi lagi kotak yang pertama kan warna putih, seleksi. Kemudian di bagian alignment ini, kalau tidak ada alignment ini, itu ada di atas, dia ada di atas, di bagian apa namanya, platenya kalau di tools yang di atas ya. Kalau tidak ada, karena ini sudah ada di sini. Ini kan tidak biasa, itu kalau untuk default itu ini tidak ada, bisa tambahkan manual. Cara tambahkannya ini, klik ditambah ini. Kemudian di bagian alignment ini centang, itu akan tampil seperti ini. Kalau tidak ada yang begini CS3 kayaknya tidak ada tambahan ini, dia harus masuk di HS3, X3, X3, X4, X4 kayaknya tidak ada gitu. X5, X6 itu, X5, X7 ada, X5, X7 ada. Oke. Saya klik ini.
seleksi yang kotak hitam ini. Saya seleksi lagi nih, gambar dalam. Kalau kalian seleksi ini pertama, kemudian ini diseleksi, maka gambar ini akan mengikuti ini presisi dari sudut kanan yang diseleksi pertama ini, gambar hitam. Kemudian yang ini, kemudian ambilin senternya seperti ini. Nah, ini tampil seperti ini. Saya tekan shift agar ini gambar hitam bisa ke depan. Saya tekan shift, back up, tekan back up agar dia di depan. Oke, seperti ini. Dan di sini ini saya tambah karena tidak ada ini. Ini saya lupa ini bagian transparan. Ini ada gambar cangkir wine. Kalau di distribusi Linux namanya wine. Saya ambil ini. Ada yang gambar hitam. Nah ini. Kemudian saya sesuaikan kontrasnya. Saya mau dia agak gelap sedikit. Berarti dia harus turun. Nah, seperti ini. Ini bisa sesuai selera saja. Nah, seperti ini. Jadi gambar hitam yang di dalam ini artinya sudah kelihatan. Anggaplah ini sebuah objek untuk di dalam login. Nah, kemudian saya buat satu kotak. Nah, ini bebas. Sini kalian bisa berkreasi. Warna apa yang mau kalian gunakan. Atau warna merah. Itu bebas. Tidak ada patokan warna. Kalian bebas berkreasi dengan ini. Jadi saya mau dia warna putih saja. Karena rata-rata bootstrap itu dia gunakan warna putih pada ini box modalnya. Saya ambil warna putih. Di sini kalian bisa gunakan gambar-gambar, nanti saya sertakan deskripsi ada gambar-gambar warnanya. Saya mau buat begini saja dulu, seperti ini contoh. Ini caranya kalau sudah seperti ini ini kan sudah tuh. Ini saya hapus, kemudian saya klik ini, saya seleksi gambar hitam, kemudian seleksi gambar putih, kemudian saya center seperti ini. Kemudian ini saya seleksi, kemudian ini saya seleksi ini. Oke. Ini sudah teman. Jadi caranya mau ambil warnanya ini misalnya saya mau ambil warnanya, saya print screen dulu. Saya anggaplah ini sebuah login biar nanti kelihatan ya login dengan warna ini. Saya kasih bold, saya seleksi dulu, saya seleksi klik ini, kemudian saya bold, saya kasih besar warna. Nah, anggap ini login nanti. Oke, sudah ke belakang. Ini kelihatan dia transparan. Seperti ini transparan. Saya seleksi lagi bagian gambar hitam ini. Saya seleksi lagi gambar putih ini. Center ke tengah. Ini contoh saja. Seperti ini. Kemudian saya tekan print screen pada keyboard. Biasa jenis-jenis laptop itu beda. Kalau untuk Lenovo itu dia pakai FN. Asus juga bisa pakai FN yang kurang baru. Yang lama itu dia langsung print screen saja. Ada PRTSC itu. Ini print screen, kan print screen layarnya. Print screen. Saya tekan print screen, FN print screen. Kemudian saya tekan Ctrl V.
saya dekatkan terlebih dahulu. Saya mau ambil warna yang ini. Ada 3 objek, 1, 2, ini tidak. Ini bisa kita gunakan panel. Ini juga panel, cuman saya gunakan 3, 1, 2 sama background untuk forum. Ini kan ada putih. Nah, kalau kalian lihat ini putih, jadi saya gunakan. Saya print screen. Saya zoom dulu. Saya print screen. Saya geser begini. Saya zoom arah seleksinya itu seperti ini, agar saya bisa ambil gambar putihnya, kemudian gambar hitam. Ini satu objek, jadi saya print screen. Saya tekan delete pada keyboard. Paste Ctrl V. Yang kalian print screen tadi seperti ini. Jadi saya bisa ambil warnanya ini, warna gelapnya ini, sama warna untuk loginnya. Seperti ini. Saya buat dulu satu. Ini kan dia. Kalau kalian perhatikan di sini, ini warnanya beda. Saya geser ini forum. Perhatikan gambar putih ini. Ini beda warnanya dengan gambar forumnya. Jadi saya mau samakan dulu untuk warna di bagian airdrop ini. Saya klik, ada gambar airdrop. Saya tekan, saya klik. Kemudian saya arahkan ke bagian background yang putih. Itu ada tulisan RGB. Saya klik, klik teman-teman. Kemudian ini kan tidak masuk, berarti saya buat satu objek. Saya klik, saya buat satu kotak ini, saya klik. Kemudian saya tuang ke dalam sini. Saya dapat warnanya. Kemudian ini salin RGB-nya 244, 24, gampang. Kalian bisa pakai juga yang ini. Jadi seperti ini. Masuk ke delete, kemudian masuk ke color. Di bagian color klik 2 kali. Dia akan menampilkan ini color yang akan kita custom warna. Kemudian masuk klik ini di bagian custom color, ada kotak di bawah. Bebas mau pakai yang mana, bebas sama sekali. Tapi jangan yang di sini. Ini sudah terdaftar di Delphi source. Kalian tidak bisa custom warna di atas. Basic color ini. Ini saya tekan Ctrl V yang tadi kita copy 244, 245, 246. Jadi 244, 245, 246, 245, 246 seperti ini. Kemudian saya tekan F. Ini warnanya berubah. Saya off. Nah, ini warnanya sama. Saya tidak usah zoom lagi, nanti lama lagi kalau saya jelaskan. Langsung saya ambil ini. Saya anggap ini login. Saya takut dia keluarnya nanti. Saya ambil, masuk ke plat ya. Ada panel ini. Kita klik teman-teman. Kemudian masukkan ke sini. Nah, yang ini seperti ini. Bevelnya ini saya matikan agar dia tidak keluar 3G-nya. Saya mau dia berbentuk flat, jadi tidak ini di bagian bevel mana dia, ini bevel outer, metodenya ganti ke bevel seperti ini, jadi tidak menampilkan ini. Dan ini saya buat seperti ini.
agar dia ke tengah. Ini kan begini, misalkan seperti ini, agar dia ke tengah, masuk ke alignment. Ini ada tools untuk ini, utility pembantu. Kalau tidak ada masuk ke ini, chain pack. Di sini ada. Jadi ini saya seleksi, kemudian saya center ke tengah. Kemudian vertikalnya saya center juga. Seperti ini jadinya. Jadi saya mau ambil saya samakan warnanya. Kemudian panelnya saya ubah. Oke, saya buat dulu seperti ini. Saya buat satu tombol di sini. Biar bisa kita saya kasih ini kode di bagian form create, saya klik 2 kali tadi. Di bagian sini saya klik 2 kali. Di bagian forum ini. Kemudian mungkin ada teman-teman yang belum ini kode template-nya itu. Jadi saya buat manual saja. Kalian bisa ikuti. Bebas mau pakai yang kayak bagaimana. Saya mau dia rapi sih. Ini forum ini. Saya arahkan ke forum dulu. Forum 1. Color. Karena kita ingin mengubah color forum. Jadi saya buat seperti ini. Kemudian colornya saya copy. Paste di sini. Ini. Yang ini tadi saya copy teman-teman. Saya klik dulu ini. Forum ini. Karena seleksinya tidak terlihat. Jadi dia masuk di bagian sini. Ini bisa kalian klik dulu. Kemudian di bagian color. Ini saya copy. Saya paste di sini. Saya kasih batas. Seperti ini. Saya simpan di bawah sini. Oke. Saya seleksi panel satunya. Klik. Kemudian warnanya. Saya samakan saja warnanya. Saya klik dulu di bagian forum. Kemudian saya klik di bagian color. Saya copy. Ctrl C. Seleksi panel satu. Saya kunci dulu. Agar dia tidak bisa digeser-geser. Kemudian ini. Ini kan warnanya agak gelap sedikit. Saya paste yang tadi di forum. Seperti ini. Oke. Ini sudah panel satu. Color. Yang kita ubah tadi beval ini. Beval. Ini. Kalian bisa ikuti saja. BV nol. Biar mudah kalian ini. Ini B-nya ini. Kalau kalian mau cepat kan, bisa juga tekan kontrol spasi. Alternatif untuk mempermudah. Tapi kalau biasanya itu dia tidak tampil. Jadi saya tekan saja B, V, biar mudah. Kemudian ini saya paste yang tadi. Saya copy, saya paste di sini. Paste. Oke. Seperti ini teman-teman. Ini saya biarkan saja. Ini hanya contoh saja di bagian button.
Kemudian di bagian sini, ini aksinya ketika di login nanti. Sweet alertnya akan tampil. Di panel ini akan berubah warna seperti yang kita gambar di Corel. Seperti ini di modelnya. Nanti saya kasihkan gambar-gambarnya di deskripsi. Di bagian button ini saya klik 2 kali, kemudian saya paste yang di sini, saya tekan Ctrl C pada keyboard, kemudian di bagian sini klik 2 kali, saya paste di sini, saya blocking, saya hapus dulu, saya paste di sini. Oke. Kemudian dia maunya seperti yang ini. Kalau mau dia warna ini bebas, saya mau ikuti semua warnanya. Nah, ini yang sudah kita buat. Satu objek, dan saya klik ini, yang hitamnya. Yang ini dulu, saya mau klik, dan saya paste di sini. Seperti ini. Ini warnanya sudah ada. Kemudian saya klik RGB-nya di bagian bawah. Status bar-nya ada, klik 2 kali. Akan tampil seperti ini. Feel-nya, mengedit feel-nya. Ini jangan kalian ubah, karena ini sudah warna. Saya mau gunakan RGB-nya untuk saya masukkan ke dalam sini. Jadi saya copy, bebas dengan. Kalau mau kalian, saya buat satu aplikasi untuk bisa juga menggunakan yang di Google itu ada juga. Ada aplikasi yang saya buat itu untuk memudahkan untuk mengambil RGB-nya. Di video sebelumnya sudah saya lupa itu di part berapa ya. Jadi agak mudah kalau mau mengambil, jadi tidak usah lagi copy RGB-nya ya, kalian langsung copy hex-nya itu, nilai hex-nya itu. Jadi bagus juga teman-teman, memudahkan kan. Kalau ini kan dia harus bolak-balik lagi, pindah ke Corel, masuk lagi ke delete. Tapi kalau pakai, kalian bisa gunakan itu saya lupa, nanti saya sertakan deskripsi dulu. Ini saya copy 34, saya buat seperti ini saja. Warna saya tambah 1 di sini. Lihat ya, itu bagian. Kalau yang sudah ada kode template bisa langsung gunakan ini kode template ini PTH. Kasih font di sini biar rapi sih saya. Oke, terus seperti ini. Ini saya salah seleksi, saya arahkan ke bagian ini terlebih dahulu. Ambil ini airdropnya, saya klik, kemudian salin color ke sini, saya ambil warna RGB ini. Masuk ke bagian sini, saya ambil satu label saja untuk dasar warna. Dia pakai dasar warnanya ini, saya paste di sini yang tadi kita copy 57 54 55. Oke, saya dapat warnanya. Nih, klik, kemudian oke. Colornya sudah dikonversi ke hex. Jadi saya Ctrl C di bagian sini.
Saya klik di bagian sini, di bagian color ganti seperti ini. Di bagian, coba saya mau lihat dulu, jika diklik nanti, jadi saya matikan tuh. Jadi kalau saya klik ini akan berubah warna seperti ini tuh. Ini sweet alertnya. Bagaimana jika ada objek yang terpotong, misalnya ada logo di sini. Saya misalkan label ini adalah logo. Saya buka kuncinya. Ini saya misalkan logo. Ini anggaplah ini logo, teman-teman. Saya matikan auto size-nya. Anggaplah dia seperti ini. Ini kan dia tertutup. Kalau kalian perhatikan ini yang ukuran height HT-nya yang diseleksi. Ini agak tinggi, teman-teman. Sekitar 90 lebih. Anggaplah ini logo. Kan begini dia tadi. Seperti ini kan. Ini tidak terlihat, teman-teman. Bagaimana jika dia berbentuk transparan? Anggaplah logo ini yang seperti kalian lihat di video sebelumnya. Jadi saya buat seperti ini. Ini saya klik, lalu saya masuk ke Corel dulu. Ini bagian ini saya ambil warnanya, saya klik, kemudian saya salin color ke dalam kotak ini. Saya dapat warnanya, kemudian klik 2 kali di bagian status color, saya copy ini, Ctrl C 34, saya tambah 1 di sini, width dulu biar kalian ini juga kan. Jadi saya buat seperti ini saja. Itu namanya label 1, yang kita seleksi label 1. Di bagian label 1 saya buat color color. Oke, bersama dengan saya salin, saya ambil warnanya tadi, saya masuk ke color Corel, ini 34, saya copy, dan di bagian sini 34, 31, 32, 31, add warnanya ini beda dengan warna ini. Saya ambil yang saya oke, saya dapat color hexnya, saya copy, Ctrl V, paste di sini. Saya masuk ke font, tulis di sini font, dan saya kasih color di sini. Iya, color bisa begini sebenarnya. Colornya seperti ini, bikin saja dulu, bebas mau di enter juga bisa. Oke, saya kembalikan warnanya. Iya, saya kembalikan warnanya, Ctrl C. Bebas ini mau pakai warna apa, saya gunakan warna sembarang saja, hanya untuk uji coba juga. Anggaplah ini logo gitu. Saya bisa, saya tekan Ctrl Y pada keyboard.
seperti ini warnanya berubah jadi transparan. Kalau ini gambarnya bulat, saya misalkan gambar bulat ini, saya ubah fontnya. Nanti saya sertakan deskripsi fontnya ini. Saya buat seperti ini. Saya mau transparan belakang. Ini saya hapus karena dia sudah transparan. Saya gantikan transparan karena kita mainkan di bagian ini font colornya. Saya ganti ke warna bulat. Saya masuk ke bagian, saya lupa, saya sudah hapus datanya, jadi saya cari dulu dia punya ini. Oke. Ayo, punya U kecil, saya center ke tengah. Di bagian alignment leftnya ubah menjadi center. Saya besarkan fontnya ke 120-an, bebas mau pakai berapa, 120. Saya naikkan lagi 220. Saya rasa ini sudah auto size nya saya true ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya tekan center di bagian alignment, atau kalian bisa masuk ke chain pack sini. Saya center horizontal, saya center seperti ini. Jadi kalau kita apply, anggaplah ini ininya, jadi seperti ini. Nah, ini sudah kelihatan, jadi transparan, bebas. Untuk video yang sebelumnya itu saya mau buatkan ini, saya skip dulu. Saya mau kasih lihat settingan, perubahan-perubahan pada Delphi yang saya custom. Yang pertama, ini kalian dulu lihat dulu. Saya mau perlihatkan kode ini. Di bagian button ini, tombol ini, tombol ini kodenya. Nanti saya sertakan ini gambar bulatan ini. Kemudian di bagian forum ini, saya klik 2 kali forum ini, forum. Jadi ini tinggal kalian ini saja. Berat. Ini kalau saya klik seperti ini, nah, ini bisa kita buatkan gambar bulat di sini. Seperti ini. Seperti ini. Gambar bulat. Oke. Kemudian teksnya di bawah. Teksnya untuk ini, sweet alert. Jadi kalau mau dia kembali, kita buat untuk kembalinya dulu. Lihat nanti 1 kali saja. Saya buat satu prosedur di sini. Saya rapikan. Bebas kalau kalian mau rapikan, saya tekan kontrol agar kalian terbiasa dengan shortcut keyboard ini. Banyak saya ubah di bagian shortcut keyboard dari Delphi. Saya custom shortcut yang mudah saja untuk saya ini akses.
saya ini habisin settingan-settingan, saya tambah bagian sini prosedur biar rapi saja. Start. Sini saya kasih prosedur, misalkan A1 saya batas, di bagian ini ada simbol ini DFM ini untuk dia punya apa ini menampilkan ini semua settingan pada kode-kode yang dia tampilkan DFM. Saya enter di sini prosedur, saya tekan kontrol spasi, bisa kalian ketik manual juga bisa begini. A1 panggil yang kita buat tadi kan prosedur A1, ini saya panggil A1, saya batas, saya begini di sini. Ini kita kembalikan warna, ini saya copy, agar mudah juga saya kasih shortcut keyboardnya untuk menduplikat ini. Tekan Ctrl Shift pada keyboard, kemudian tekan D, dia punya, tekan Ctrl Alt D pada keyboard. Dia ada ini teman, shortcut keyboardnya ini untuk recordnya, dia membaca, makanya dia arahkan ke sini. Jadi saya copy manual saja. Yang tadi itu Ctrl Alt D untuk menduplikat, biar dia bisa diduplikat. Saya tekan Ctrl C karena sudah ada shortcut ini membaca. Jadi saya copy, saya paste di sini seperti ini. Yang kita ubah tadi panelnya itu ini sudah benar. Saya tambah satu di sini untuk ini label font width saya di bawah sini. Seperti ini. Ini label 1 teman-teman, yang kita ini label 1. Oke. Kemudian color, colornya saya ambil warna ini, warna font, bukan di bagian color. Kalian masuk di bagian font, ini beda warna, karena ini nih ada ini untuk background sama isi di dalam font. Ini font yang kita ubah menjadi bulat, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Saya kali dia, saya copy Ctrl C seperti ini. Gimana kalau kita play? Saya buat satu tombol untuk memanggil A1 nya. Saya mau cari akal dulu. Ketika di BTN 1 diklik, biar mudah juga, saya tidak mau kasih kondisi lagi dalam sini ada dua, biar kalian paham. Saya buat seperti ini saja. Saya panggil A1, saya batas di sini, saya play di sini. Saya tekan kontrol ya, karena R-nya ini kontrol Y, artinya remove ini, sampai ke baris 0 nih. Balik, anggaplah ini switch alert nih. Saya ini saya tambah lagi satu label bagian ini, kemudian visible-nya ini saya false, masuk ke color font ini.
Nanti saya sertakan deskripsi gambar-gambar sekalian sama ini. Saya mau jadikan ini notifikasi karena ini nanti berhubungan dengan dashboardnya. Saya buat di sini saja di video ini. Jadi tidak bingung juga kalau teman-teman belajar kan. Saya kasih ke 72 dulu. Saya mau lihat nih. Kemudian saya ganti menjadi VNH seperti ini. Saya oke. Oke. Nah, transparannya ini saya mau lihat dulu. Ini saya lupa. Fine. Fine. Saya kasih dasar warnanya ke warna ini. Ini. Kalian bisa gunakan warna-warna yang bebas. Tidak ada patokan warna. Saya mau dia ke warna gray. Saya sesuaikan saja dengan ini. Border menu yang ada di agak sedikit gelap sedikit. Kontrasnya saya naikkan sedikit biar sama. Saya turunkan di bagian kekuatan warna yang ada slidernya. Saya geser ke bawah. Semakin ke bawah itu semakin gelap. Saya ke 75 saja. Oke, seperti ini. Oke, berubah warna. Oke, seperti ini. Saya tambah lagi satu. Untuk bulatannya, saya mau VNH. Saya kasih dia ke 740 karena ini besar. Ini kecil sedikit. Saya kasih dia ke 40 dulu. Saya oke. Kemudian di bagian caption, saya tekan U. Saya klik U kecil, itu bulatan. Terlalu besar. Saya kecilkan sedikit. Biar sama dengan ini. Oke, saya perlihatkan di bagian sini. Ini saya ambil untuk memudahkan magnifier ya, memudahkan kita mengatur position. Oke, ini dia biar kecil, dia tidak terlalu pecah. Kalau pakai gambar ini pasti sudah bergelombang. Bebas mau pakai gambar. Saya gunakan ini saja. Oke. Ini saya turunkan ke 20 24 cuma terlalu besar Pak. 14 masih turun. Perhatikan ini di bagian ini agak besar ya. Saya mau dia bisa masuk ke dalam untuk menampilkan merahnya nanti kalau di crop datanya seperti ini. Saya turunkan lagi sedikit size nya. Ini saya rasa sudah pas size nya dengan yang ada di web itu, ikon-ikon ini di web itu, font awesome. Ini saya rasa sudah pas dengan untuk dia tampil nanti di atas menunya nanti menampilkannya. Nanti saya perlihatkan kode ini size nya 14. Saya turunkan lagi sedikit jadi 12. Saya perhatikan di bagian sini. Ini saya rasa sudah 10 teman-teman. 10. Oke, ini saya rasa sudah. Saya buka kuncinya. Dan ini saya geser.
kalian perhatikan di bagian ini masih ada putih, ini hilangkan dulu transparan. Saya seleksi bulatannya. Kalian perhatikan di bagian kiri layar, ini tertutupi loncengnya 50% dari kanan, dari kirinya maksudnya. Saya mau transparan. Oke. Ini sudah teman-teman. Dan perhatikan sih, ini sudah. Kemudian saya seleksi. Saya geser dengan keyboard. Arah panah kiri kanan, tekan kontrol, arahkan sesuai dengan presisi pada ini objek yang lonceng. Saya geser ke kanan agar ada jarak sedikit. Saya rasa ini sudah pas karena tidak mungkin orang zoom seperti ini. Yang penting dia bisa bekerja. Saya mau samakan warna lonceng. Nanti ketika ada crop data masuk, berubah bulatan ini menjadi merah. Artinya dia sudah masuk, sudah ditambahkan. Jadi saya klik. Saya masuk ke bagian color. Di bagian color, saya copy warnanya. Bagian font. Kemudian di colornya. Ini, copy warnanya. Saya tekan Ctrl C. Kemudian saya arahkan ke label 2. Karena itu terlalu kecil, jadi saya masuk di ini, objek di sini. Untuk menampilkan semua layar. Label 3, klik. Kemudian di bagian font, color, saya ganti yang default ini color. Ini color, warna hitamnya saya ubah menjadi warna ini yang kita copy tadi. Maka di sini berubah warnanya. Nah, bagaimana? Coba kita apply dulu. Oke. Di bagian label 2 ini dia tidak membaca. Saya mau lihat dulu transparan. Saya ubah dulu ini karena ini sudah tadi kan kita buat untuk color kan. Saya mau ubah warnanya, saya mau lihat gambarnya apakah ada. Saya copy, Ctrl C di bagian child drive, saya Ctrl C masuk ke forum, klik 2 kali forum. Karena dia mengikuti panel 1. Di sini saya tambah label 2 sama label 3. Wait, do in and batas. Saya percepat ya. Wait, do in and biar tidak terlalu lama video.
eh, visible ini. Saya salah klik tadi di bagian visible, pantas dia tidak tampil. Saya baru perhatikan ini visible ini, baru tampil dia. Nah eh, ini sudah teman-teman, seperti ini. Saya mau manfaatkan bulatan ini untuk kalau di crowd datanya. Ini nanti hanya sebagai contoh. Nanti kalau sudah di atas, kalau sudah masuk di video selanjutnya itu, kita masuk di bagian ini, menunya, bagian atas. Eh, Mengubah warnanya nanti. Bisa misalkan begini, misalkan seperti ini. Saya taruh satu tombol, saya tambah lagi satu. Ini biar ini saja. Eh, saya tekan Ctrl W, tekan Ctrl W, Ctrl Shift W. Bisa perhatikan bagian sini saya kasih dasar, tidak terlihat warnanya. Tekan Ctrl Shift W, Ctrl W. Ini sudah saya ubah dia punya apa shortcutnya. Ctrl Shift W. Tidak ada ini teman-teman, apa ini, dia punya shortcut ini, makanya tidak mau dia. Nah, saya manual saja. Saya klik, saya seleksi di bagian panel, saya seleksi objek ini. Kemudian di position ya, klik ya. Ini sama. Ini sudah diubah berarti. Berarti ini kita atur manual lagi. Saya buka kuncinya tuh. Nah ini sudah. Saya kasih warna yang bisa ini sedikit. Kelihatan. Color. Nah, kita terlihat warna. Bebas ini pakai. Hanya contoh saja. Misalkan seperti ini. Tag-nya saya kasih, kalau dia 30 berarti harus 10 dia. Ini dia berapa size-nya. Ini saya bagi dua ini tingginya. Saya kasih 36 di sini. Biar ada jarak 10-10. 36. Saya mulai tuh masuk di sini. Sorry. Terlalu besar ya 36. 16. Di bagian IKT-nya. IKT-nya. Jadi 36. Seperti ini. Kemudian ini besar sekali saya rasa. 30 coba. 28. Bebas sebenarnya mau pakai berapa. 26. Saya rasa sudah. Saya kasih warna. Contoh. Kemudian auto size nya saya palsu di bagian alien top, ini top seperti ini. Kemudian ini saya send back, saya klik kanan, kemudian saya send back, control send back agar dia tampil. Ini saya seleksi dua ini, kemudian saya geser ke kanan seperti ini, geser. Anggaplah di sini ada ininya untuk logout apa saja, ini misal saja. Bisa kalian custom warna. Saya rasa sudah masuk tingginya.
Karena ini di atas, saya masuk ke bagian sini, label 3. Nah ini, saya klik form, kemudian saya turunkan dengan cara manual, tekan kontrol, kemudian arah panah ke bawah, saya turunkan 2 kali, seperti ini. Saya mau naik 1 kali ya, jadi label 3, saya klik lagi form. Oke, seperti ini. Saya sudah. Nanti di video ini berikutnya kita rapikan, masuk di seperti ini. Ini sudah, ini bisa kalian ini custom warna. Kalau terlihat ini kan, saya mau dia warna putih sedikit, seperti ini. Saya misalkan ketika include data nanti, saya coba misalkan if if then main ke belakang. Kalian bisa ikutin. Edit 1 teks tidak sama dengan if not sama. Bisa juga if not, kondisi if not bisa juga tidak. Saya bikin saja if jika dia ada datanya, ada crop nggak ini yang kita mau ini tambahkan datanya, saya misalkan seperti ini. Di sini saya enter, kemudian label 3 kita mau ubah warnanya, saya mau biar rapi. Di sini label 3 itu bulatan, tadi itu label 3 teman-teman, bulatan. Kalau kalian perhatikan ini bulatan, ini label 3. Saya ubah colornya, masuk lagi width, ini saya mau rapi, saya bikin, kalian bisa langsung ini saya on. CL dry, CL red, seperti warna merah. Oke, bisa. Berubah. Gimana jika ini kita klik, perhatikan kalau datanya edit 1, ini kan tidak berfungsi. Kalau misalkan datanya diisi, misalkan seperti ini, ada data yang di-crop sesuai dengan perintahnya. Nanti bukan ini perintahnya, kita gunakan SQL hanya sebagai contoh saja. Crop, perhatikan bulatan ini yang di lonceng berubah, artinya ini sudah diisi nanti, seperti ini. Mungkin next video akan kita ini buat yang video sebelumnya. Oke, saya mau perlihatkan ya sudah. Dan sini kodenya yang bisa salin kode ini. Kalian pause ini.
seperti ini saya. Dan saya memperlihatkan untuk apa, saya keluarkan untuk settingannya, warna-warni. Nah, ada juga yang tanya Instagram, settingan-settingan di WhatsApp juga ada yang tanya. Saya memperlihatkan di bagian settingan. Apa korek? Saya keluarkan saja korek. Sudah tidak ini. Ini kalian bisa gunakan. Tapi saran saya kalau spek laptop bagus itu kalian bisa pakai Adobe Illustrator. Untuk desain blog ini cocok. Untuk di Adobe Illustrator itu cocok. Kalau kalian main di ilustrasi, digital painting itu Photoshop itu cocok. Kalau Corel ini saya rasa standar orang pakai karena fungsi toolsnya itu mudah digunakan. Tapi kalau mau lebih ini, itu Adobe Illustrator sebenarnya lebih bagus. Ini menurut saya, cuman kalau teman-teman sudah ini, mungkin beda juga kan. Ada teman-teman yang suka dengan ini, Corel. Yang pertama, saya mau perlihatkan di bagian ini. Ada yang tanya, ini beda tampilan teksnya di bagian unit ini. Kalian bisa pergi ke tools. Ini juga saya ubah di register, regedit. Ini yang saya bilang kemarin, sudah custom ini del. Saya tambahkan, saya ganti ini toolsnya. Saya tambahkan ini yang saya buat untuk ini konversi hexnya yang saya bilang tadi di core, biar memudahkan juga untuk mengambil hexnya ini, warna-warna. Kalian bisa browse, saya sediakan browse untuk mengambil gambar. Ini sudah dikonversi ke hex color. Bisa gunakan gambar-gambar yang bisa. Ini sudah ada, ini label saya pakai dua ini kalian copy, kemudian tekan Ctrl V, itu akan tercopy color hexnya yang kita seleksi. Untuk color ini kalian masuk ke tools, bisa lupa sedikit, masuk ke itu apa, option, object inspector, ini warna-warna. Saya sertakan di regedit ini, saya lupa yang mana yang saya ubah kemarin. Bisa kalian custom dari situ juga. Saya main di register untuk kalian nanti download colornya. Dia masuk di bagian tools, berarti saya lupa ini yang mana saya ubah kemarin. Deal 70 object inspector. Nanti saya sertakan banyak yang saya ubah dari register, registernya Borland ya. Saya custom tampilkan, ada beberapa yang saya hilangkan. Kemudian di bagian forum itu untuk cara manualnya, untuk colornya nanti saya sertakan juga ekstensi red agar kalian tinggal install nanti, agar dia bisa langsung berubah satu kali warnanya tanpa harus kalian gunakan lagi mencari warna-warna. Saya tidak gunakan warna gelap di sini, saya tidak samakan sama ini, visual code atau sublime text. Saya mau warnanya ini sama dengan warna yang ada di
platenya. Jadi sama dia punya caranya itu klik kiri. Ya, setelan mouse saya ini klik kiri jadi klik kanan. Jadi sudah rusak klik kiri. Saya pindah ke kanan. Bisa menyesuaikan lagi. Ini masuk ke properties. Color. Masuk ke tab color di bagian sini. Cara mudahnya untuk mengambil sampel ini gambar cara manualnya ini klik di bagian sini, maka untuk elemennya akan berubah di bagian command. Ini saya custom warnanya jadi warna pink, ini dia seleksi di bagian basic color ini. Kalau teman-teman mau custom sendiri ini bebas, misalkan begini, saya mau custom warna hijau seperti ini akan berubah warna seperti ini. Kalian bisa custom warna. Di sini juga sudah disediakan dia punya color-colornya. Kalau klasik dia menampilkan warna untuk common from 86 di XP itu ada box Vista bisa menggunakan warna ini karena saya tidak mau warnanya ini birunya ini. Jadi saya mau samakan dengan platenya sama titelnya, saya mau samakan, saya tidak mau dia warna gelap, bebas banget ini custom seperti itu. Kemudian di bagian banyak XY ini masih saya mau kembangkan lagi. Ini untuk apa? Agar memudahkan position, untuk mencari position. Kemudian di bagian shortcut. Nah, ini shortcut ini penting tuh. Banyak yang saya ubah shortcut. Custom shortcut. Caranya untuk kalian bisa custom shortcut. Kalian masuk ke ini express, G express. Kemudian ini ide menu. Klik. Nah, ini saya contohkan di bagian F9 ya. Klik apply nya karena sudah banyak ini teman-teman. Jadi saya contohkan saja di sini. Satu misalkan saya tekan kontrol, tekan tahan. Ini bebas sesuai selera. Kalian mau dia ke F9 atau F yang mudah untuk diklik. Mudahkan kita untuk ini. Kebiasaan saya itu karena tangan kiri terlalu sering menggunakan ini tangan kanan pakai mouse, jadi saya arahkan di bagian sebelah kiri keyboard untuk yang sering dipakai. Misalkan seperti kontrol, maka dia akan ketika di play seperti itu. Lebih berat sedikit. Ini sudah kontrol yang tadi kita buat. Oke. Nanti saya sertakan deskripsi untuk biar mudah juga kalian ambil apa. Ini kalau kalian perhatikan forum ini kan biasa ada grid pembatas berapa jaraknya, kan beda. Ini saya kasih tampilan polos, jadi tidak ada gridnya itu, titik-titik di sini, dari titik biasa di forum. Dia nanti saya sertakan di regedit ekstensi red untuk kalian install. Jadi tinggal satu kali klik langsung sudah terbuka dia punya itu. Nah, ini kalau kalian perhatikan custom color default pada delete ini di express tadi.
ini plating. Saya lupa di bagian mana yang saya ubah kemarin untuk menghilangkan. Nanti saya sertakan, saya ekspor ke dalam bentuk ekstensi rek nanti. Saya plating, saya ekspor ke desktop. Baik, masuk di seperti itu. Nanti